Bab 963. Mata surga muncul kembali. Apakah kamu benar-benar yakin hanya memberikan perlindungan kepadamu? Instruktur Zuo jelas tidak percaya, dan bertanya lagi. Hukuman langit tentu ada yang kuat dan ada yang lemah. Jika warrior yang dari setengah suci menerobos ke pendekar suci, meskipun mereka berlima bergabung juga tidak akan berani memberikan perlindungan pada warrior yang karena ini akan menarik hukuman mata surga. Mata surga dan hukuman langit adalah konsep yang sangat berbeda. Hukuman langit hanyalah hukuman biasa. Namun, hukuman mata surga, ini berarti Tuhan merasakan bahaya nyata, dan Dia bermain serius. Pendekar suci melampaui dunia dan tidak terikat oleh dunia, namun bukan berarti kekuatan mereka berada di atas jalan surga dunia spiritual. Sebaliknya, jika bermain serius dengan jalan surga, jangankan pendekar suci, di atas pendekar suci pun akan takut. Oleh karena itu, hukuman mata surga merupakan ancaman besar bagi pendekar suci. Namun, bagi mereka, hukuman langit yang ditimbulkan oleh alam kaisar yang menerobos ke tingkat setengah suci tidak menjadi masalah sama sekali, dengan lambaian tangan saja sudah bisa diselesaikan. Mendengar kata-kata instruktur Zuo, warrior yang mengangguk dan berkata, "Aku sangat yakin, asalkan melindungi aku untuk menerobos ke tingkat setengah suci, maka syarat kedua dianggap sudah selesai." Mendengar ini, instruktur Zuo beberapa orang saling melirik, dengan sedikit keraguan di mata mereka. Akhirnya instruktur Zuo berkata dengan sungguh-sungguh, "Bocah, jujur saja, apakah kamu punya motif tersembunyi? Karena dengan kekuatanmu, jika ingin berdiri sendiri melawan yang namanya hukuman langit, ini hanyalah masalah kecil, tapi kamu malah ingin bantuan kami. Ini sangat tidak normal. Karena para senior tidak mempercayaiku, maka aku akan mengubah syarat yang lain." Warrior yang berkata, "Jangan diubah." Pendekar suci berjubah hitam tiba-tiba berseru. Setelah selesai berbicara, wajahnya sedikit kaku, seolah-olah menyadari telah kehilangan sikap. Saat ini, dia terbatuk kering, kemudian berkata, "Kami bukan tidak mempercayaimu, hanya merasa permintaanmu ini sangat sederhana, ini membuat kami merasa tidak enak. Jangan khawatir, saat kamu menerobos, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungimu, agar kamu tidak mendapatkan gangguan sedikit pun." "Benarkah?" Warrior yang berkata dengan ragu-ragu. "Tentu saja benar." Pada saat ini, instruktur Zuo sangat yakin dan berkata, "Bukankah itu hanya hukuman langit? Kamu jangan khawatir, dengan adanya kami, kamu sama sekali tidak akan merasakan hukuman langit, kamu hanya perlu menerobos dengan aman di dalam ruangan." Awalnya, mereka mengira syarat kedua warrior yang mungkin akan besar, tetapi tidak disangka, syarat warrior yang begitu sederhana. Meskipun hati mereka masih ada beberapa keraguan, tetapi tidak begitu peduli. Sekalipun hukuman langit yang ditimbulkan oleh warrior yang lebih kuat dari orang lain biasanya, tetapi sekuat apapun itu, apakah mungkin bisa menerobos kekuatan hukuman langit pendekar suci? Oleh karena itu, mereka benar-benar tidak boleh membiarkan warrior yang mengubah syarat, jika tidak, warrior yang mungkin akan meminta persyaratan yang lebih besar. "Kalian para senior tidak membohongiku, kan?" Warrior yang masih sedikit ragu. "Bocah, kamu berkata seperti itu, karena tidak percaya pada kekuatan kami." Pendekar suci berjubah hitam berkata dengan sedikit tidak senang, "Begini saja, jika kami tidak membantumu menghalangi hukuman langit, maka aku akan memberimu sebuah keterampilan hitam tingkat dewa, dan juga membiarkanmu membuat dua permintaan, bagaimana?" Mendengar itu, instruktur Zuo dan yang lainnya melirik pendekar suci berjubah hitam, kemudian berhenti berbicara.
Teknik keterampilan hitam tingkat dewa ini bukanlah sayur kol, bisa diberi sesuka hati, tetapi mereka tidak membuka mulut untuk menghentikannya, karena menurut mereka, masalah perlindungan warrior yang sama sekali tidak ada kesulitan. Sepakat. Warrior yang tidak berbicara omong kosong kali ini, tubuhnya langsung bergerak, masuk ke kamarnya. Segera, aura yang kuat tersebar dari ruangan, tetapi ditekan secara paksa oleh instruktur Zuo dan yang lainnya, sehingga aura warrior yang tidak menyebar. Perlu diketahui, master setingkat kaisar menerobos setengah suci, bagaimanapun juga pasti akan menyebabkan pergerakan yang besar, dan sekarang, kota Yunhai benar-benar tidak cocok terjadi insiden apapun. Bocah ini benar-benar hanya menerobos setengah suci. Setelah warrior yang masuk ke dalam ruangan, pendekar suci berjubah hitam bertanya dengan curiga, "Kita telah berurusan dengan orang ini beberapa kali. Secara logis, dia tidak mungkin melewatkan kesempatan yang begitu bagus untuk memeras kita. Tapi dia baru saja melakukannya." Sejujurnya, aku merasa sedikit tidak tenang. Aku selalu merasa masalah ini tidak sesederhana itu. Takut apa? Instruktur Zuo berkata pelan, intinya, dia hanya meminta kita untuk memberinya perlindungan untuk melewati hukuman langit. Hanya hukuman langit alam kaisar. Pendekar suci berjubah hitam berpikir lama, lalu mengangguk dan berkata, "Benar juga. Kita lihat misteri apa yang akan dimainkan orang ini. Tunggu setelah dia menerobos setengah suci, apakah kita benar-benar akan membiarkan dia pergi?" Pada saat ini, seorang pendekar suci tiba-tiba berkata. Mendengar itu, instruktur Zuo dan pendekar suci berjubah hitam mengerutkan kening. Pendekar suci itu berkata lagi, "Sekarang perguruan kita benar-benar dalam masa kritis. Begitu orang tua kita terlibat dan dikendalikan, maka perguruan dan kota Yunhai tidak ada pemimpin lagi, sama seperti sebelumnya." Jadi, pendekar suci berjubah hitam mendengus pelan, dan berkata, "Aku bisa melihat, putra ini memang tidak ingin tinggal di perguruan kita." Benar juga. Sejak dia masuk ke perguruan Kui tidak memberinya keuntungan apapun yang menjanjikan. Sebaliknya, malah membuat dia jatuh ke dalam banyak masalah dan bahaya, dan seperti yang dia katakan, juga menyebabkan serangkaian kontradiksi antara dia dan perguruanku, dan membuat kita kedua belah pihak hampir menjadi musuh. Jangankan dia, jika itu aku juga tidak akan memilih untuk tetap tinggal. Apakah bisa lolos dari pihak perkumpulan pedang kuno? Tiba-tiba seorang pendekar suci berjubah putih berkata, "Dia adalah murid perkumpulan pedang kuno. Jika ada perintah dari perkumpulan pedang kuno, dia pasti akan mematuhinya." Orang lain mungkin akan mendengar perintah atasan perkumpulan pedang kuno. Pendekar suci berjubah hitam berkata, "Tapi orang ini belum tentu, dan juga, jika dia tidak dengan sukarela dan tulus tinggal di kota Yunhai, meskipun kita menekannya melalui perkumpulan pedang kuno, agar dia tetap tinggal, takutnya hanya akan menjadi kontraproduktif. Temperamen orang ini, hanya bisa dengan sikap lembut, tidak bisa dengan sikap keras. Dulu aku yang ceroboh." Instruktur Zuo tiba-tiba menghela nafas dengan suara rendah, dan berkata, "Sikap aku yang gegabah telah menyebabkan situasi hari ini. Ini juga tidak bisa salahkan kamu semua." Pendekar suci berjubah hitam menggelengkan kepala dan berkata, "Temperamen dan karakter anak ini, dan juga apa yang dia lakukan, sejujurnya, aku ingin sekali menepuknya sampai mati." Instruktur Zuo tersenyum pahit, dan berkata, "Seperti yang dikatakan dekan, perguruan kita sebenarnya membutuhkan peran kejam seperti dia. Hanya saja kita membuat sedikit kesalahan, yaitu, kita telah salah menilai kekejamannya."
Ini membuat perguruan kita kehilangan sejumlah elit. Kita seharusnya tidak membiarkan dia masuk perguruan secara tiba-tiba. Siapa sangka dia akan begitu kejam dan kuat. Pendekar suci berjubah hitam tersenyum pahit. Sudahlah, percuma mengatakannya. Lebih baik kita pikirkan bagaimana cara menahannya di kota Yunhai. Seorang pendekar suci berkata, mungkin masalah ini, kita bisa bertanya kepada gadis Grace itu. Pendekar suci berjubah putih tiba-tiba berkata. Mendengar ini, mata 5 orang berbinar. Instruktur Zuo tersenyum dan berkata, gadis Grace ini banyak akal dan memiliki hubungan khusus dengan warrior Yang. Dia pasti memiliki cara untuk membuat warrior yang tetap di sini. Betul. Semua orang mengangguk dan setuju. Pada saat ini, aura di kamar warrior yang tiba-tiba menjadi semakin kuat, dan ruangan keberadaan warrior yang bergetar hebat, seolah-olah akan meledak kapan saja. Pendekar suci berjubah hitam melambaikan tangan kanannya, dan aura yang menyebar keluar dari ruangan warrior yang segera menjadi stabil, tetapi tanah di sekitarnya retak. Retakan setebal lengan terus menyebar ke sekitar. Untungnya, pendekar suci berjubah hitam bertindak lagi, menekan aura kuat yang tersebar keluar dari ruangan. Orang ini benar-benar luar biasa. Pendekar suci berjubah hitam berkata dengan suara yang dalam, fondasinya adalah yang terkuat yang pernah aku lihat. Bahkan waktu dulu, kami juga tidak memiliki fondasi yang begitu kuat seperti dia. Bagaimana dia melakukannya? Apakah asal-usulnya sudah diselidiki dengan jelas? Seorang pendekar suci memandang instruktur Zuo. Instruktur Zuo menggelengkan kepalanya dan berkata, segala sesuatu saat sebelum dia berhubungan dengan 2 saudari keluarga Chu, semuanya adalah sebuah misteri. Dia tampak seperti muncul begitu saja. Namun, menurut dugaan aku dan dekan, dia harusnya berasal dari daratan tengah Senzu. Hanya daratan tengah Senzu yang dapat melatih jenius semacam ini. Jika tidak, di Qingzu, kekuatan mana yang bisa melatih seorang jenius seperti itu secara diam-diam? Karena di tubuhnya ada aura pembunuhan yang sangat kuat, dia tampak seperti seseorang yang telah mengalami pembunuhan jangka panjang, dan di Qingzu, dia pasti tidak mungkin diam-diam menerobos ke niat membunuh alam ketiadaan setengah tingkat. Jika dia dari daratan tengah Senzu, maka bakat dan kekuatannya masih masuk akal. Seorang pendekar suci berkata, hanya saja, tidak tahu apa identitasnya di daratan tengah Senzu dan mengapa dia datang lagi ke Qingzu. Pong. Dan pada saat ini, aura seperti letusan gunung berapi tiba-tiba menyebar dari dalam ruangan, dan ruangan itu bergetar hebat dalam sekejap. Jika bukan karena kekuatan penekanan pendekar suci, ruangan itu pasti akan berubah menjadi bubuk. Pada saat yang sama, langit yang semula cerah tiba-tiba menjadi mendung, dan kemudian tekanan yang mengerikan tersebar dari dalam, dan tekanan itu langsung menyelimuti seluruh kota Yunhai. Banyak orang yang terkejut. Bahkan instruktur Zuo dan yang lainnya juga sedikit terkejut, karena tekanan ini terlalu kuat. Itu seperti ada yang tidak beres. Pendekar suci melihat ke langit, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Instruktur Zuo mengangguk dan berkata, memang ada yang tidak beres. Setelah itu, dia melihat ke ruangan tempat warrior yang berada dan berkata, apa yang orang ini lakukan? Prak. Sebuah petir tiba-tiba bergema di awan hitam, dan kemudian, tekanan yang menakutkan dan tak berujung mengalir turun dari langit. Di bawah tekanan ini, beberapa orang di kota Yunhai yang kekuatannya agak lemah tumbang langsung ke tanah dan gemetar terus-menerus. Bahkan ada beberapa master setengah suci tidak tahan dan mulai gemetar. Seluruh orang di kota Yunhai terkejut, menatap langit dengan ngeri.
Apa yang sebenarnya terjadi? Ini adalah pemikiran di benak semua orang saat ini. Apa yang telah terjadi? Pendekar suci berjubah hitam memandangi awan gelap di langit, ekspresinya menjadi serius. Pada saat ini, awan hitam di langit tiba-tiba terpisah ke kedua sisi, dan kemudian, sebuah mata yang sangat besar muncul di depan garis pandang semua orang. Mata surga. Instruktur Zuo berteriak kaget. Bersambung.